Ceritanya dimulai dengan Roy Miller yang tiba di bandara dan baru tahu kalau penerbangannya tertunda. Untuk mengisi waktu, main video game, dan melihat-lihat figur aksi. Saat sedang berjalan tanpa tujuan, matanya tertuju pada seorang wanita bernama June Havens yang ternyata sedang kembali ke Boston setelah membeli suku cadang mobil. Rasa penasarannya membuat Roy mengikuti June di terminal. Secara tak sengaja menabraknya. Ketika June sedang memeriksa bagasi, berbincang dengan petugas TSA dan menjelaskan kalau dirinya bekerja memperbaiki mobil-mobil rongsokan. June diberitahu bahwa kursinya dialihkan ke penerbangan selanjutnya. Roy berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Tanpa disadari, dia sedang diawasi oleh agen CIA bernama Fitzgerald. Agen itu melaporkan pada atasannya, Direktur Isabel George, bahwa Roy dicurigai meledakan laboratorium dan mencuri perangkat bernama Zephyr. Mendapat tugas untuk mengambil kembali perangkat tersebut, curiga kalau Roy dan June bekerja sama dari rekaman kamera pengawas. Roy melihatnya menaiki pesawat dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Penerbangan itu terasa aneh karena kabin tampak sepi, padahal pesawat dikatakan penuh. June mulai mengobrol dengan Roy tentang rencana pernikahan adiknya, April. Dia bercerita tentang kecintaannya pada mobil, sesuatu yang diwarisi dari ayahnya yang sudah meninggal. June bahkan sedang mengerjakan proyek memulihkan Pontiac GTO tahun 1966 milik sang ayah. Ia bermimpi bisa menyelesaikan mobil itu dan mengendarainya sampai ke Cape Horn. Roy pun berbagi impiannya, mencium seseorang yang baru ia temui di Prancis yang membuat June sedikit tersipu. Turbulensi menghantam pesawat dan membuat barang-barang dari kabin jatuh menimpa June. Dia pergi ke kamar kecil untuk membersihkan diri tanpa tahu bahwa di luar Roy sedang bertarung melawan beberapa pria dan awak pesawat yang ternyata adalah agen CIA yang dikirim oleh Fitzgerald. Saat June sedang berbicara sendiri di kamar kecil, Roy tengah berusaha mempertahankan diri. Salah satu pramugara menuntut agar Roy menyerahkan Zephyr. Roy berhasil melumpuhkannya sambil menanyai alasan mengapa Fitzgerald menempatkan June di pesawat itu. Salah satu pilot menembak pramugara, Roy membalas tembakan tapi justru menyebabkan kematian pilot lainnya juga. Ketika June keluar dari kamar kecil, dia terkejut melihat seluruh penumpang dan kru telah tewas. Dalam kebingungan, June tiba-tiba mencium Roy, menyadari bahwa pesawat sedang menukik turun dengan cepat. Roy dengan tenang menjelaskan bahwa dia telah menembak kedua pilot, yang membuat June tertawa gugup karena mengira itu hanya lelucon. Namun tawanya berubah menjadi panik ketika menyadari kebenarannya. Semua orang di pesawat sudah mati. Roy segera menenangkannya, mengikat sabuk pengamannya, lalu membawa pesawat mendarat darurat di jalan raya dan berhenti di sebuah ladang. Sesudah mendarat, Roy memberi June minuman dan membantu membersihkan luka tembak kecil di tubuhnya yang belum ia sadari. Tanpa diketahui June, minuman itu mengandung obat penenang agar dia tertidur. Sebelum efeknya bekerja, Roy dengan serius menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berbahaya yang akan mencarinya. Ia memintanya untuk berpura-pura tidak mengenalnya dan memperingatkan bahwa para pria itu akan datang mengaku sebagai agen pemerintah. Padahal justru merekalah yang berbahaya. Ia memberikannya beberapa kata kunci yang harus diperhatikan, tanda kalau nyawanya dalam bahaya. Beberapa saat kemudian, June perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Keesokan paginya, June terbangun di tempat tidurnya dan sempat berpikir bahwa semuanya hanyalah mimpi. Ia menemukan sepiring sarapan dan secarik pesan dari Roy yang membuktikan kejadian itu nyata. Saat menyalakan televisi, muncul berita tentang kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Mantan pacarnya yang seorang pemadam kebakaran, Rodney, datang mengetuk pintu untuk memastikan keadaannya setelah mendengar kabar kecelakaan itu. June berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat menghadiri sesi fitting gaun untuk pernikahan adiknya, June tahu bahwa April berencana menjual GTO peninggalan ayah mereka. Saat ia keluar dari toko, seorang pria asing memperingatkannya bahwa mobilnya akan ditilang. June tiba-tiba dikepung oleh sekelompok agen yang dipimpin oleh Fitzgerald. Pria itu memperkenalkan diri sebagai agen FBI dan menunjukkan rekaman dirinya bersama Roy di bandara. Ia menanyainya soal pembicaraan mereka dan menyebut nama Simon Fegg, nama yang membuat June bingung. Ia meminta bertemu dengan pengacaranya, namun Fitzgerald bersikeras bahwa mereka harus membawanya ke lokasi aman demi keselamatannya sampai Roy tertangkap. June mulai curiga dan menanyakan arah tujuan mereka. Para agen meyakinkan bahwa semuanya demi melindunginya. Namun tiba-tiba dia mendengar kata-kata yang sama seperti yang pernah diperingatkan Roy, pertanda bahaya. Seketika, tembakan menghujani konvoi mobil mereka, menewaskan beberapa agen termasuk supirnya. Dalam kepanikan, agen di sebelahnya melarikan diri meninggalkan June sendirian di mobil yang masih melaju.
Di tengah kekacauan, Roy muncul di atas kap mobil dan menembak mobil pengejar hingga meledak. Ia menyuruh Jun membuka pintu, namun dia justru fokus menjaga kendali mobil. Setelah baku tembak sengit, mobil Jun menabrak dan hancur. Tapi Roy segera menariknya keluar dan bersembunyi di balik bangkai mobil. Mereka menemukan 2 senapan di bagasi, dan Roy menyuruh Jun bersembunyi sementara dia melawan para penyerang. Karena ketakutan, Jun malah melarikan diri dan naik ke bus yang melewat, mengira telah lolos. Namun, Roy kembali muncul mengejarnya. Dalam kepanikan, Jun berlari menuju stasiun pemadam kebakaran tempat Rodney bekerja, berharap bisa berlindung di sana. Di stasiun pemadam kebakaran, akhirnya Jun bertemu dengan Rodney dan mencoba menenangkan diri. Mereka memutuskan makan siang bersama di sebuah restoran. Saat makan, Jun menceritakan kebenaran yang mengejutkan bahwa dia ada di pesawat yang jatuh dan bertemu pria yang menyebabkan semua orang di sana tewas. Rodney mengira Jun hanya stres dan berhalusinasi karena trauma. Tiba-tiba Roy muncul dan duduk di meja mereka. Dengan nada tegas mengatakan bahwa Jun harus ikut dengannya. Jun jelas ragu sangka dan menolak, tapi Roy langsung memborgol tangannya dan menodongkan pistol sambil memperingatkan semua orang agar tidak ikut campur. Rodney mencoba menghentikannya, Roy terpaksa menembak kakinya supaya mereka bisa kabur. Roy menjelaskan bahwa kini pihak berwenang akan menganggap Jun sebagai sandera. Jun marah besar karena Roy melukai Rodney dan menuduhnya gila. Dia meminta untuk diturunkan. Ia merasa lebih aman bersama para agen tadi. Roy menghentikan mobil dan memperingatkan bahwa tanpa bantuannya, peluang Jun untuk selamat hampir tidak ada. Ia juga menjelaskan bahwa ia masih punya misi penting karena ada seseorang yang bergantung padanya. Setelah itu, Roy mencuri mobil lain dan hendak pergi. Jun yang semula marah tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan ikut bersamanya. Mereka melihat berita di TV yang menayangkan Rodney sebagai pahlawan. Saat mereka terus melanjutkan perjalanan, Roy akhirnya menjelaskan rahasia besar yang jadi inti dari semuanya. Benda kecil yang tampak seperti baterai biasa itu sebenarnya adalah sumber energi tak terbatas bernama Zephyr, ciptaan seorang jenius muda bernama Simon Fack. Alat itu mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan kapal selam atau bahkan satu kota kecil. Roy bercerita bahwa dirinya sebenarnya adalah agen yang ditugaskan untuk melindungi Simon di laboratorium bersama Fitzgerald. Namun, ia mengetahui bahwa Fitzgerald berencana menjual Zephyr ke pihak asing dan membunuh Simon. Mereka tiba di sebuah rumah perahu di Brooklyn tempat Roy menyembunyikan Simon. Dia menemukan pesan rahasia yang ditinggalkan untuknya. Ternyata sekelompok tentara bayaran sudah menemukan lokasi mereka. Roy keluar dan langsung menembaki para penyerang hingga kamar Simon meledak akibat tembakan. Ia menyuruh Jun tetap di dekatnya dan melawan balik sambil menebak para penyerang itu bekerja untuk Antonio Quintana, seorang pedagang senjata dari Spanyol yang juga mengincar Zephyr. Roy menyuruh Jun bersembunyi sementara ia mencari jalan keluar, meninggalkannya dengan satu pistol untuk berjaga. Ketika Roy kembali secara tiba-tiba, Jun yang ketakutan salah sangka dan menembak ke arahnya, membuat keadaan makin kacau. Roy akhirnya menenangkannya dan memberikan minuman yang katanya bisa mengurangi efek asap dari granat. Ternyata itu lagi-lagi berisi obat penenang. Tak lama setelahnya, mereka tertangkap, tapi Roy berhasil meloloskan diri. Keduanya kemudian terjun dari pesawat yang terbakar ke laut. Saat Jun sadar, ia sudah berada di sebuah pantai terpencil dan melihat Roy sedang menyiapkan ikan hasil tangkapannya. Roy menjelaskan bahwa mereka kini bersembunyi di tempat aman dan akan segera bertemu lagi dengan Simon. Jun yang kesal berusaha memukulnya lalu kabur ke hutan sambil tanpa sengaja membawa ponsel Roy. Saat membuka ponsel, ia melihat notifikasi kamera dari sebuah alamat dan mencoba mencari sinyal untuk menghubungi April. Namun ternyata mereka benar-benar terjebak di pulau terpencil di tengah samudra. Di tempat lain, Antonio berhasil melacak panggilan itu dan mengirim anak buahnya ke lokasi mereka. Jun kembali ke pantai dan menantang Roy untuk menjelaskan semuanya. Roy mencoba menenangkannya dan mengajarinya cara melepaskan diri jika ditangkap. Momen itu sempat membuat keduanya semakin dekat. Tapi tiba-tiba sebuah pesawat pengintai menembaki mereka. Roy menyadari musuh tahu lokasi mereka karena panggilan yang dilakukan Jun. Ia pun menunjukkan helikopter yang disembunyikannya dan bersiap pergi. Jun yang memulai terbiasa dengan pola Roy meminta agar dia dibius saja supaya tidak panik. Roy setuju lalu menekan titik di lehernya hingga Jun pingsan lagi. Ketika bangun, Jun berada di dalam kereta di pegunungan Alpen.
Ia berjalan ke gerbong makan dan bertemu seorang pria yang dikiranya Simon Fact. Ia memperkenalkan diri sebagai teman Roy, tapi tak lama kemudian menemukan catatan dari Roy yang mengatakan bahwa dia sebenarnya bersama Simon di gerbong lain. Jun segera pergi, namun pria itu ternyata pembunuh bayaran bernama Bernard yang dikirim untuk menangkap Simon. Bernard membunuh koki di dapur dan menahan Jun, menuntut agar ia memberitahukan di mana Simon berada. Jun berusaha melawan sampai Roy muncul dan langsung bertarung dengannya. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Jun berhasil menusuk Bernard dengan pisau. Roy menendangnya keluar dari jendela kereta. Setelah kejadian itu, Agen Fitzgerald dan timnya naik ke kereta, tapi Roy sudah menghilang. Roy, Jun, dan Simon kemudian bersembunyi di sebuah hotel. Jun berharap mereka bisa makan malam berdua, namun Roy mengatakan harus pergi ke pertemuan penting dulu. Curiga, Jun mengikutinya diam-diam dan melihat Roy bertemu seorang wanita bernama Naomi yang ternyata adalah anak buah Antonio. Di dalam restoran, Roy tampak seperti sedang bernegosiasi untuk menjual Xavier melalui Naomi. Jun terkejut dan melarikan diri, lalu berpapasan dengan Fitzgerald dan para agen yang membawanya ke Direktur Isabel. Di sana, Isabel menunjukkan bukti-bukti bahwa Roy sebenarnya menjual Xavier dan hanya memanfaatkan Jun sejak awal. Mereka bahkan memperlihatkan rekaman CCTV di bandara yang menunjukkan Roy menyelundupkan alat itu dengan bantuan Jun tanpa sepengetahuannya. Isabel meyakinkannya bahwa Roy adalah pembohong profesional dan tidak bisa dipercaya. Mereka kemudian memberikan Jun pena yang berfungsi sebagai pemancar untuk melacak Roy. Kembali ke hotel, Jun menunggu Roy sambil gelisah. Saat Roy tiba dengan Xavier yang mulai panas, dia menaruhnya di wadah es. Jun langsung menuduhnya berkhianat dan menanyakan kebenarannya, tapi Roy hanya terdiam. Dalam kebingungan dan rasa kekecewaan, Jun menekan tombol pemancar dan memberitahu bahwa CIA akan melindunginya. Seketika para agen menerobos masuk, namun Roy menghilang dengan membawa Xavier. Di luar, kejar-kejaran besar terjadi di atap bangunan, jalanan hingga helikopter ikut turun tangan. Roy akhirnya tertembak dan jatuh ke sungai. Para agen menyelamatkan Simon dan berencana mengambil jasad Roy serta Xavier. Jun yang terpukul kembali ke rumah untuk menghadiri pernikahan adiknya. Simon dibawa pergi oleh Fitzgerald bersama seorang agen lain. Fitzgerald malah menembak rekannya sendiri dan mengungkapkan rencana jahatnya. Ia akan membawa Simon ke Spanyol untuk menjual Xavier kepada Antonio. Jun memutuskan untuk tidak menjual GTO. Saat membuka ponsel Roy, dia menemukan alamat yang tersimpan di dalamnya. Jun mengendarai GTO menuju lokasi tersebut. Dia sadar ada mobil lain yang mengikutinya. Dengan keberanian dan kecerdikannya, Jun berhasil mengecoh pengutip itu dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah yang tertera di alamat tadi. Di sana ia bertemu pasangan lanjut usia bernama Frank dan Molly. Mereka tampak kebingungan ketika Jun menyebut nama Roy karena mengaku tidak mengenalnya. Jun mengetahui bahwa pasangan itu sudah tinggal di sana selama 40 tahun dan sering memenangkan lotre, sesuatu yang terdengar agak janggal. Ia melihat foto seorang pria muda di dinding bernama Matthew yang ternyata anak mereka dan pernah meninggal dalam tugas militer. Mereka adalah orang tua yang ia lindungi dengan cara menyembunyikan identitasnya. Begitu kembali ke bengkel, Jun meninggalkan pesan suara di telepon rumah mengatakan bahwa ia memiliki Xavier dan ingin bernegosiasi. Tak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata datang dan menculiknya. Saat sadar, Jun sudah berada di Spanyol dan berhadapan langsung dengan Antonio Quintana. Antonio menyuntikkan serum kebenaran ke tubuh Jun. Di bawah pengaruh obat itu, Jun menyadari bahwa Roy sengaja membiarkannya mengikuti dan mendengarkan percakapannya di restoran. Antonio yang kehilangan kesabaran terus mendesak untuk tahu di mana Xavier disembunyikan. Jun menolak menjawab dan mengatakan bahwa ia yakin Roy masih hidup. Roy memang muncul di atap gedung tempat Antonio menyekap Jun. Fitzgerald tiba di markas Antonio untuk menukar Simon dengan uang. Jun yang sudah mulai sadar dari efek serum berkata kepada Antonio bahwa dia berbohong. Ia tidak memiliki Xavier dan hanya ingin menemukan Roy. Antonio kemudian pergi menemui Fitzgerald di tepi sungai untuk menyelesaikan transaksi mereka. Tanpa sadar, Roy sudah menempelkan pelacak di tubuh Simon yang dikunci di bagasi mobil. Saat Roy hendak menyergap mereka, dia melihat Jun digiring oleh beberapa anak buah Antonio. Dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, Roy melumpuhkan satu persatu menjaga hingga tak tersisa. Setelah itu, ia menundukkan Jun yang masih lemah akibat serum. Dalam keadaan setengah sadar, Jun mulai berbicara jujur tanpa filter, mengungkapkan perasaannya, bahkan menggoda Roy dengan cara yang lucu dan spontan. Roy menenangkannya, menyuruhnya minum air agar tetap sadar, namun Jun salah paham dan mengira Roy tidak senang bertemu dengannya. Di tengah baku tembak yang semakin intens,
Roy justru menarik Jun dan menciumnya dengan penuh emosi. Mereka lalu melarikan diri menaiki motor, dikejar oleh anak buah Antonio. Kejar-kejaran menegangkan pun terjadi di jalanan Spanyol, bahkan melintasi arena adu banteng dengan peluru berterbangan di sekitar mereka. Dalam kekacauan itu, Antonio menyadari Roy membawa Zephyr dan berusaha mengejarnya. Roy dan Jun akhirnya menemukan mobil Fitzgerald yang membawa Simon. Saat hendak mendekat, Antonio dan anak buahnya kembali menyerang. Roy memberikan pistol kepada Jun dan menyuruhnya membantu menembak balik. Tanpa ragu, Jun menembak ban salah satu mobil musuh hingga mobil itu terguling spektakuler. Roy sempat tersenyum dan memuji kemampuan menembak Jun yang mengejutkan. Mereka terus mengejar Fitzgerald hingga ke dermaga. Tempat jet pribadi sudah menunggu untuk lepas landas. Dalam aksi nekat, Roy melompat dari jembatan menuju kapal tempat Fitzgerald berdiri. Fitzgerald menodongkan senjata ke Simon dan menuntut Roy melemparkan Zephyr ke laut. Roy mematuhi. Tapi ketika Simon tanpa sengaja mengatakan bahwa ia bisa membuat Zephyr lain, Fitzgerald langsung menembaknya. Roy berlari menolong Simon, sementara Fitzgerald naik ke jetnya dan mencoba kabur. Namun Zephyrnya yang dibawanya mulai panas berlebihan, dan dalam hitungan detik, alat itu meledak, menghancurkan pesawat Fitzgerald di udara. Roy dan Simon berhasil selamat, tapi Roy tertembak dan jatuh tak sadarkan diri. Jun segera memeluknya sambil memohon agar ia bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, Roy terbangun di rumah sakit dengan Direktur Isabel di sisinya. Isabel menjelaskan bahwa Simon kini diberi laboratorium sendiri dan Jun sudah melanjutkan hidupnya. Namun lewat kode halus dalam percakapan, Roy menyadari bahwa Isabel sebenarnya berencana menyingkirkannya. Malamnya, ketika seorang perawat datang memberikan obat, Roy dibius untuk dipindahkan. Namun saat kesadarannya mulai pudar, ia diselamatkan secara diam-diam dan dibawa keluar rumah sakit. Ketika Roy benar-benar sadar, ia sudah duduk di kursi penumpang GTO milik Jun di tepi pantai. Jun muncul sambil tersenyum, menggoda Roy dengan pertanyaan bagaimana bisa ia sudah berganti pakaian. Dia tidak mengintip. Roy tertawa kecil, dan mereka pun melajukan mobil itu menuju Cape Horn, tempat orang tua Roy telah disiapkan tiket perjalanan, menandakan awal baru bagi keduanya.